Belanda kancane keparat. Delok. Delok. Jupuk beras, jupuk gandum, jupuk tebu sak geleme dhewe. Ya apa iki rek? Terus opo sing kesisa cak musuh? Sing kesisa ya melarat, kemiskinan nek iki jenenge. Nanti kiamat awake dhewe bakal sorong tidak. Dadi kuli, dadi buruh ning negarane awake dhewe. Ya apa itu, Mas? Min. Kali 12 gitu. Sini, cetak semua kan? Nggih, ini. nggih. Tato. Nggih, Suryo. Ini. Kowe mangkat ning pasar, tuku gula, kopi karo gedang. Ya, bengi iki arep ana tamu saka Yogyakarta karo Jombang. Tamu penting. Kiai Hasim kalih Kiai Dalan, Pak. Betul. Nah. Ya semangat. Nah. Kita adalah tuan. Tuan untuk tanah kita sendiri. Mereka para Belanda itu, mereka menumpang. Mereka tamu-tamu kita. Untuk apa kita menunduk? Bersujud. Membudak kepada orang asing. Buat apa? Apa sih? Kita harus tegak. Tegak berdiri melawan mereka. Melawan para Belanda itu. No, aku dengar dari si Kartosuwiryo, kon mulai belajar pidato ya? Bagus, bagus, no. Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyat. Rakyat itu sama misteriusnya dengan alam. Tapi kalau kamu sanggup mengikat hatinya, mereka pasti akan mengikutimu. Saudara-saudaraku semua, sampai kapan kita akan terus terlelap? Hidup hanya menikmati mimpi tanpa berusaha untuk mewujudkannya. Siapa yang akan menghormati bangsa macam sapi dan kerbau? Siapa? Siapa? Tidak ada. Dipaksa terus-menerus bekerja. Dagingnya dimakan, darahnya dihisap. Mau? Mau? Siapa? Saudara-saudaraku, jadilah saudara-saudara semua tuan untuk dirinya sendiri. Hidup Cokro! Hidup Cokro! Di mana-mana terlihat tubuh kurus dan penyakitan. Kenapa, saudara-saudara? Ini dikarenakan Belanda menghisap kekayaan kita tanpa membaginya secara adil kepada kita. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Apakah saudara-saudara biarkan? Apakah saudara-saudara biarkan? Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah, dua imperialis
Is er geen betere kleding dan dit? Ik ben geen dief. Een communistische opstandeling is hetzelfde als een dief, mijnheer. Ik ben geen communist. Maar nog steeds een dief. Cak! Cak Inggit! Cak! Cak Inggit! Cak! Cak! Ada apa, Neng? Suami Ece tadi ditangkap di Jogja. Cak. Kalau Bung butuh sesuatu, bilang Cece ya. Nonja. Ini teh bentuk dukungan kami terhadap Bung Karno. Bagus. Semoga ini juga cukup untuk membantu. Baik teh, terima kasih. Kami akan dukung Bung Karno mati-matian. Permisi teh. Tuan-tuan hakim yang terhormat, pengadilan Anda menuduh kami melakukan kejahatan besar. Dengan apa kami melakukan kejahatan besar yang tuan-tuan tuduhkan? Dengan pedang, dengan bedil, bom. Medan perjuangan kami tak lain adalah gedung-gedung pertemuan publik dan surat-surat kabar umum. Bukan senjata. Dan tujuan kami juga sekedar untuk memperjuangkan keadilan bagi saudara-saudara kami, rakyat yang selalu tertindas. Rakyat yang berpenghasilan cuma Rp60 setahun, sementara orang-orang kulit putih memperoleh Rp9.000 setahunnya. Jika tuan-tuan mengatakan ini pemberontakan, kami mengatakan bukan. Kami di sini ingin menggugat kemanusiaan Den Haag dan tuan-tuan hakim yang terhormat. Kami tidak bersalah. Tapi jika cita-cita perjuangan ini terwujud dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami, saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela. Tanpa sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya luar. Nusantara adalah penyatuan pulau-pulau untuk menjadi negeri yang besar. Pak, Ya, untuk apa kita mesti merdeka?
Bukankah Kito sudah lebih enak di bawah pemerintahan Belanda? Kito bisa sekolah, orang tua kita bisa bekerja. Ada yang setuju? Pak. Ya. Kamu setuju? Tidak, Pak. Kenapa? Kalau Kito tidak merdeka, Kito tidak bisa mandiri. Kito akan terus-menerus diatur oleh orang asing. Tati, memangnya kau boleh makan di rumah makannya orang Belanda? Duduk bersama orang-orang Belanda? Padahal bahan makanannya itu dari tanah Kito. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Kamu anaknya Sandin ya? Iyo. Bapak Fatmawati bekerja di perusahaan Belanda dan dipecat hanya karena dia anggota Muhammadiyah. Itu sebabnya kenapa kita harus merdeka. Paham? Bu, Omi dapat teman baru. Ayah? Namanya Teh Fatmawati. Udah mah baik, pintar deh. Oh iya Pak, kemarin juga Fat muji-muji Bapak. Dia bilang selain Bapak pintar, ganteng cenah. Kalau tidak ganteng mah bukan bapaknya Omi kan. Kalau memang pinter, ajak atuh dia tinggal di sini untuk menemani kamu belajar. Kan keluarganya juga baik sama kita. Gimana, Kus? Boleh. Kamu tuh biasa ya main di sini kita habis pulang sekolah. Iya. Nah, yuk. Iya. Di Jawa mah meninggal aja kayak gini teh. Kak, bentar atuh. Tika bentar atuh, Pak. Pak, tadi di kelas Bapak bilang kalau Eropa tuh akan jatuh ke tangan Jerman. Berarti Belanda akan kalah ya, Pak? Kemungkinan besar begitu. Kamu baca buku ini. The Great Pacific War oleh Hector B. Wharton. Semua pertanyaan kamu ada di sini. Terus, kalau Belanda kalah, Hitler akan masuk Indonesia ya, Pak? Menurut buku ini Nippon yang akan masuk. Nippon? Kenapa tuh, Pak? Ya, meski seolah tidak ada hubungan antara Nippon dan Jerman, tapi kedua negara itu punya kepentingan yang sama. Ingin menguasai dunia. Apalagi Nippon punya sejarah panjang tentang penaklukan itu. Mereka itu tubuhnya pendek-pendek. Tapi mereka tidak sungkan-sungkan untuk menghabisi nyawa seseorang. Revered Father, I go now to fulfill my mission and my destiny. I hope it is a destiny that will bring honor to our family. And if it requires my life, I will sacrifice it gladly to be a good servant of our nation.
Marina ed Aviazione del Sollevante, allenati ad una fulminea tecnica di sbarco, consentono allo Stato Maggiore nipponico di moltiplicare gli attacchi e strappare il successo in tutte le direzioni. Carri armati di minimo tonnellaggio, sbarcati insieme con le truppe, si lanciano verso gli obiettivi appena sono a terra. L'attacco è immediatamente sferrato. Con perfetto sincronismo l'aviazione interviene per demolire i centri di resistenza. Così sono caduti, così cadranno tutti i capisaldi dell'imperialismo anglo-americano. Ketika melihat bala tentara dari Nippon yang gagah berani itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Beberapa hari kemudian, tentara Belanda di tanah Jawa sudah menyerah pada bala tentara Dai Nippon. Pada saat itulah sejarah Indonesia baru mulai dibentuk. In the first months of 1945, Japan was on the run. The Americans had fought their way across the Pacific. US submarines and aircraft had destroyed Japan's merchant fleet and naval air power. The main Japanese home islands had been cut off from vital supplies of fuel and raw materials. The Japanese were facing defeat. Yet they refused to surrender, convinced that if they fought back with sufficient brutality, Sepertinya kita tidak perlu bicara banyak, karena kita sama-sama memiliki pandangan yang sama. Mari kita melindungi kepentingan masing-masing. Kami lindungi upaya memenangkan peperangan Asia Timur Raya, dan Anda melindungi upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Ya. 我々が用意した家はいかがですか? Bagaimana dengan rumah yang kami sediakan untuk Anda, Tuan Soekarno? Nyaman? Ya. Arigatou gozaimasu. Maaf sudah menunggu.
Jenderal Harada tidak bisa datang. Saya disuruh untuk menyerahkan ini kepada Anda. Itu adalah surat dari Kyoto sebagai tanda terima kasih upaya membantu Tenno Heika. Anda diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini untuk seluruh pulau di Indonesia? Tidak, hanya di Pulau Jawa saja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak engkau ku bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dai Nippon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Then, on the morning of February the 19th, 1945, the guns of the Naval Task Force began one of the most prolonged bombardments of the war.
At the same time, landing craft set off for the shore. The Marines hit the beaches of Iwo Jima along the southwestern shore just after 9 o'clock in the morning. For a few moments there was an eerie calm. The massive naval and aerial bombardment appeared to have overwhelmed the Japanese garrison. Then a hurricane of Japanese fire swept over. On the evening of March the 9th, 1945, Pathfinder aircraft roared over Tokyo, dropping incendiary target indicators. The fires they started marked the aiming points for almost 300 B-29s. Coming in at just 5,000 feet, they dropped over 2,000 tons of incendiary bombs. The flimsy wooden houses stood no chance. Air was sucked in, creating towering firestorms which raced faster than people could run. Tapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Selamat bertemu kembali, Pak. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa namanya siapa? Ada. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila.
Jatuhnya bagus sekali. Hebat, Bos. Terima kasih aja, Besar. Sama-sama. The flight to the target, Japan's fourth largest city, Hiroshima, went without a hitch. At 8 a.m. on a bright sunny morning, Enola Gay approached the city at 33,000 feet. Then, at just after 8:15, Little Boy was released. The uranium bomb had the power of nearly 13,000 tons of TNT. The temperature beneath the mushroom cloud reached 5,000 degrees centigrade. Thousands of people were instantly vaporized. But no Japanese surrender was received. 2 days later, on August the 9th, Fat Man was dropped on the major military port of Nagasaki. The plutonium bomb was even more powerful. In fact, the bomb fell way off target, but it still caused massive destruction. Between 35,000 and 50,000 people are estimated to have died in the explosion.
The Japanese government could now have no doubt that they faced a new and horrific weapon. But the question remained, would even this force them to surrender? The next morning, August the 15th, an astounded Japanese people listened to the voice of their God Emperor for the very first time. He told them that Japan's position had become impossible, and the country was obliged to surrender. All military forces must lay down their arms. Masuk. Bung. Kita harus segera pergi ke rumah Bung Karno. Ada apa? Sekarang, Bung. Malam ini juga. Iya, betul, Bung. Sekarang juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan ini matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor. Bahkan Heiho sudah siap semua. Kalau Bung memberi sinyal, seluruh Jakarta akan terbakar, Bung. Ribuan pasukan bersenjata akan mengepung kota dan menghancurkan tentara Jepang. Betul, Bung. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi Bung masih kekeh? Nunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu jalan yang aman. Ada apa? Kami minta Bung Hatta dan Bung Karno segera proklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Kami tidak takut. Tapi kami tidak mau gegabah. Baik. Kalau Bung tetap seperti ini, kami akan apa? Kamu akan apa? Ini leherku. Ayo, tebas sekarang. Maksudnya bukan buat Bung. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Bung. Ya, Karno, Bung. Hatta. Subarjo, gimana kondisi Jakarta? Tidak ada apa-apa. Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah buang waktu kita 1 hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting. Radio telah mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya pada tentara sekutu. Nippon sudah habis. Sahrir benar, Bu. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Kita proklamirkan. Diam kamu. Marsekal Terauchi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf. Saya sudah menjalankan semua yang Anda minta. Membantu Dayak. Maaf, Tuan. Semua di luar dugaan kami. Baik. Kalau kalian tidak mau membantu kami, maka jangan halang-halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan kami. Kami terpaksa harus menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Dai Nippon telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Samurai no yakusoku ga kore desu ka? Indonesia ga Dai Nippon ni hontou no Hatta Shoujo! 負けたんですよ。これ以上日本の恥をさらすのはやめませんか。
Hatta-san, saya akan tunjuk janji seorang samurai. Bangsa Indonesia tidak usah repot mengajari kami. Silakan. Alhamdulillah. Bung Karno. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Alhamdulillah. Silakan. Mari, Bu. Bagaimana, Bung? Kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu pernah kita tulis. Tata bahasa Bung paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Ya. Ada kertas? Sebentar. Ada kertas? Ada. Mana? Saya cari dulu. Adanya ini. Siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup. Mas, ya Allah. Mas, Maria kau kambuh. Ayo mas, istirahat yuk, ayo. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas.
Latif Indrandingrat melapor. Rakyat sudah berkumpul. Apa bumi sudah siap? Hatta sudah datang. Belum. Saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Bagaimana, Bung? Sudah siap? Siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan menjadi kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari yakin
Hari ini, aku belajar banyak dari setiap peristiwa yang terjadi. Berusaha meraih kemenangan sendiri adalah kekalahan sejati. Kemerdekaan tidak akan pernah bisa diraih dengan cara seperti itu. Aku akan catat dalam hatiku untuk anak-anakku nanti.